Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Amma ba'd. Alhamdulillahilladzi bi ni'mati tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah, kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas semua nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Dan dengan kita berharap dengan nikmat-nikmat Allah ini, Allah sempurnakan semua amal-amal saleh kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, kita sudah memasuki malam ada hilaf para ulama ini 18 atau 17 Ramadan ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan malam yang ke-18 bulan Ramadan ini bertambah keimanan kita, bertambah keyakinan kita, dan bertambah pula kepahaman kita terhadap agama kita ini. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Ibu, adik-adik rahimakumullah, jamaah salat Isya yang mudah-mudahan Allah rahmati. Malam ini saya ingin membahas satu buah hadis dari Rasulullah SAW tentang perkara yang harus kita perhatikan, yang harus kita siapkan di dalam dunia kita ini. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini adalah salah satu dari sepupu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seperti diketahui, Abdul Muttalib, kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, itu ada 10 bersaudara. Yang pertama Al-Harith, meninggal ketika belum datang kenabian kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Zubair, kemudian Abdullah, kemudian Abu Talib, kemudian Hamzah yang kemudian berjuluk singa Allah, kemudian Abu Lahab laknatullah alaihi. Ini paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab. Ketika Nabi berdakwah di kota Makkah Al-Mukarramah, Abu Lahab lah yang selalu menghalang-halangi dakwahnya. Ketika Nabi mengumpulkan para kafir Quraisy, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya sahabat, ya ayuhan nas, wa qulu la ilaha illallah tuflih. Wahai manusia, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hendaklah kalian katakan kalimat la ilaha illallah agar kalian beruntung. Tuflih, agar kalian beruntung, agar kalian masuk surga Allah SWT. Ini yang menghalangi dakwah Nabi mengucapkan kalimat la ilaha illallah ini adalah Abu Lahab laknatullah alaihi. Kemudian selanjutnya paman Nabi selanjutnya anak Abdul Muttalib, yakni Al-Muqawwam, kemudian Al-Waidah, kemudian As-Safar, dan terakhir Al-Abbas. Inilah ayat daripada Abdullah bin Abbas yang paling nomor 5 orang yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi perlu diketahui ada 7 periwayat hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW. Yang pertama Abu Hurairah meriwayatkan hadis Rasulullah SAW sebanyak 5.374 hadis. Selama dia mengikuti Nabi SAW selama lebih kurang dari 3 tahun, dia bisa menghafal 5.374 hadis. Kemudian yang kedua, yang periwayat hadis yang paling banyak yakni Abdullah bin Umar, anaknya Umar bin Khattab, sebanyak 2.680 hadis. Ya. Kemudian ketiga, riwayat hadis yang paling banyak yakni Anas bin Malik
2268 hadis. Kemudian yang kelima, yang keempat, ibunda kita Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha sebanyak 2210 hadis. Kemudian selanjutnya Abdullah bin Abbas yang kita akan riwayatkan pada malam hari ini sebanyak 1660 hadis. Kemudian yang keenam, Jabir bin Abdullah sebanyak 1540 hadis. Yang ketujuh, Abu Sa'id Al-Khudri sebanyak 1170 hadis. 7 orang ini yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW sampai ke zaman kita ini. Dan hadis ini tentang 5 perkara yang harus kita perhatikan dalam kehidupan kita. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas, "Iqtanim khamsan qabla khamsin, sababaka qabla haramika, wa sihataka qabla saqamika, wa ghinaka qabla faqrika, wa qarabaka qabla su'lika, wa hayataka qabla mautika." Yang pertama kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Iqtanim khamsan qabla khamsin." Jagalah 5 perkara sebelum 5 perkara. Jadi Nabi minta 5 perkara saya, Bapak Ibu, adik-adik rahimahullah. Minta dijaga 5 perkara, bukan 10 perkara atau 20 perkara, hanya 5. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Waktu mudahmu sebelum waktu tuamu. Ya. Masa mudamu sebelum masa tuamu. Kita tahu semua kalau masa tua ini, saya termasuk orang tua. Kadang-kadang encok, kadang-kadang sakit lambung, ya Pak ya, ya Pak Henry. Kadang-kadang pusing, kadang-kadang tertarik kurang. Kan itu masa-masa tua itu memang masa-masa yang paling krisis dalam kehidupan seorang manusia. Makanya dikatakan sababa, waktu mudamu itu harus memperhatikan. Ya, karena Nabi mengatakan waktu muda ini, kata para ulama, waktu muda ini kita lagi semangat-semangatnya, lagi gigih-gigihnya. Makanya semangatnya, gigih-gigihnya ini harus untuk apa? Harus membela agama Islam. Dan perlu diketahui Bapak Ibu, adik-adik rahimahullah, beberapa bulan lalu kitab suci kita itu dibakar di negara Denmark. Kitab suci kita Al-Quran. Beberapa hari lalu juga dibakar juga percobaan pembakaran kitab suci kita di negara Belanda. Lebih kurang 7 hari yang lalu kitab suci kita dibakar di depan kedutaan Turki di Denmark. Lalu apa reaksi anak muda kita ini? Apa kita balas bakar kitab suci mereka? Apa kita balas dengan mendatangi kedutaan mereka dengan demo yang besar-besar? Tentu bukan itu yang diharapkan dalam Islam. Kita anak muda harus mempersiapkan diri dengan ilmu. Yang pertama adalah ilmu agama. Ilmu kita mengenal Allah SWT, mengenal rububiyahnya Allah, mengenal uluhiyahnya Allah, mengenal asma wa sifatnya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenal nabinya. Kalau anak muda tidak mengenal nabinya, kita tentu tidak bisa kita membela agama Islam dengan kafir, dengan secara menyeluruh. Tetapi kadang-kadang Bapak Ibu, ada di rahmatullah, kadang-kadang yang menyebabkan kemunduran Islam ini yang orang Islam sendiri, ya kan? Kita lihat di medsos, di konten-konten kreator, ada yang makan babi, ada yang makan apa itu, daging anjing pakai bismillah. Coba bayangkan, makan daging babi, makan daging anjing pakai bismillah. Padahal dia Islam. Dan inilah Islam yang munafik. Islam inilah yang harus anak-anak muda, anak-anak di bawah 40 tahun ini, ya, yang harus membela agama kita ini. Makanya cari ilmu yang benar, cari ilmu agama yang benar, supaya kita bisa membela agama kita ini, supaya tidak dipermainkan oleh orang-orang yang mengejek agama kita ini. Maka anak-anak muda punya tanggung jawab. Ya, anak-anak muda kurang main game. Ya, anak-anak kurang main game. Karena main game itu menginikan waktu kita. Ya, melalaikan waktu kita. Coba baca Al-Quran, baca terjemahannya, apa yang disuruh Allah dalam Al-Quran itu. Ada Imam Hasan Basri
Kalau kita mau berbicara dengan Allah Taala, maka lakukan sholat. Tapi kalau kita pengen tahu Allah berbicara dengan kita, maka baca Al-Quran. Ya, kadang-kadang kita iri Bapak Ibu, rahimahullah. Negara seperti Singapura, mereka sudah menerapkan sunnah Rasulullah SAW jauh sebelum kita melaksanakan sunnah Rasulullah. Ketika Nabi berdoa Allahumma barik li ummati fi bukuriha, ketika Nabi mengucapkan ya Allah berkatilah umatku pada waktu pagi harinya, Singapura lebih dulu bangun paginya daripada kita. Singapura dilarang meludah sembarangan. Ketika di Indonesia meludah sembarangan tidak? Meludah sembarangan. Bahkan lagi naik motor orang tua mengharap segala macam. Siapa yang menjadikan Islam? Orang Islam sendiri. Di Singapura, kalau kita masuk WC lupa atau tidak membersihkan bekas kotoran kita, pipis kita segala macam, itu kena denda 2 juta. Di Indonesia, baik, coba masuk ke dalam WC-WC-nya SPBU atau WC-WC-nya di pinggir-pinggir jalan. Sudah kita bayar, baunya minta ampun ya. Ini tidak menerapkan sunnah Rasulullah SAW. Merokok apa lagi? Di Singapura tidak ada merokok sembarangan. Di Indonesia bisa merokok dimanapun. Di sektor kehidupan bisa merokok, di rumah bisa merokok, di kantor bisa merokok, di restoran apa lagi? Ya, tidak ada di Indonesia ini serba salah itu. Yang menjelekkan Islam kita ini, terus terang saja saya nilai orang Islam sendiri. Ya. Ini yang harus kita rubah untuk khususnya anak muda. Karena dikatakan sababaka qabla haramika. Anak muda ini yang punya ilmu nanti. Anak-anak muda ini yang akan membuat Indonesia ini maju, membuat sunnah-sunnah Rasulullah SAW ini dijalankan di tengah masyarakat. Ini yang kita harapkan sebagai orang-orang yang tua zaman sekarang. Itu yang tadi yang pertama. Kemudian yang kedua, Nabi SAW, wasihataka qabla saqamika. Sehat kita sebelum sakit kita. Inilah gunanya kita sehat Bapak Ibu. Kita datang ke masjid, kita sholat berjamaah, isya sholat berjamaah, insya Allah sebentar lagi kita tarawih berjamaah. Inilah manfaat kita sehat. Melangkahkan kaki kita ke masjid ini. Mudah-mudahan Allah beri pahala yang berlimpah di bulan Ramadan ini. Amin ya Allah Rabbal Alamin. Kalau sudah sakit, hanya kita bisa berdoa sakit ya Allah, sembuhkan penyakit saya ini ya Allah. Sembuhkan penyakit saya ini ya Allah. Allah sembuhkan, dia tetap tidak takwa kepada Allah Taala, tidak juga meramaikan, tidak juga memakmurkan masjid Allah SWT. Ini yang kita hindarkan dari iktanim khamsan qabla khamsin, 5 perkara ini. Apa yang ketiga Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ginaka qabla faqrika. Kaya kita ini, punya uang kita ini sebelum tidak punya uang kita ini, sebelum miskinnya kita. Ini gunanya kalau kita kaya, bangun masjid, bangun rumah tahfiz, bantu anak-anak yatim, bantu orang-orang duafa. Ini yang diinginkan oleh orang-orang kaya. Bagaimana kita bisa membantu orang-orang sekitar kita ini. Dan masjid kita ini Bapak Ibu hadirin rahimakumullah sedang dibangun di renovasi. Ini kesempatan besar bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah Ta'ala. Kata Allah Ta'ala Nabi SAW, barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan bangunkan rumahnya di surga. Barang siapa yang membangun masjid sebesar rumah burung, dibilang rumah burung kecil bagi kan, sebesar rumah burung, maka Allah akan bangunkan rumah semisalnya di surga. Artinya besar kecil kontribusi kita terhadap masjid ini, dimanapun masjid, maka Allah tidak melihat itu, tetapi kepada amal-amal kita, kepada keikhlasan kita. Ini yang paling penting kita. Kemudian yang keempat kata Nabi SAW, wa faragaka qabla subhika, kesempatan sebelum datangnya kesempitan. Dan saya lihat Bapak Ibu rahimahullah, ibu-ibu penguji perumahan haji, setiap ba'da subuh selalu murojaah Al-Quran, tilawah Al-Quran, tahsin Al-Quran. Ini salah satu kesempatan ibu-ibu penguji bisa punya kesempatan untuk mempelajari Al-Quran, untuk belajar Al-Quran dengan benar. Itu sesuatu yang bagus banget di mata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Daripada nanti dia ke kafe, ngopi. Kita tahu ibu-ibu itu di dalam bukunya Brain Female
otaknya perempuan itu setiap hari harus mengeluarkan 20.000 kata. 20.000 kata ibu. Kalau laki-laki hanya 7.000 kata. Maka ibu-ibu perlu bergabung daripada bapak. Maka dia harus banyak teman-teman berbagai komunitas. Karena memang diperlukan ibu supaya stresnya dia. Nah, salah satu melepaskan stres itu yaitu datang ke masjid pada subuh, mengaji dengan guru ngaji, sehingga terjadilah keseimbangan dalam kehidupan. Coba kalau ada tidak kesempitan datang ke dalam kehidupan kita, pasti ngurus suami susah, ngurus anak-anak susah, apalagi rumah tangga kita pasti semuanya ada kesempatan. Kemudian yang kelima kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahayataka qabla mautika. Hidup kita sebelum datangnya kematian kita. Inilah gunanya kita hidup Bapak Ibu, menghadiri majelis taklim, kemudian sholat berjamaah. Jangan sampai ketika kita hidup ini, dan kita hidup ini tidak ada jaminan 1 menit ke depan, 5 menit ke depan, 10 menit ke depan, 1 bulan ke depan, bahkan Ramadan tahun depan. Tidak ada jaminan kita kembali bertemu Ramadan tahun depan. Maka ketika Ramadan tahun ini, maka gunakan untuk memperbanyak amal soleh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Liqa'a rabbi falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Perbanyak amal soleh kita ketika kita ingin berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kematian sudah datang kepada kita, baru kita minta, ya Allah, tunda sebentar kematian ini ya Allah. Untuk apa kata Allah? Aku ingin bersabar, telat berbaik. Banyak kesempatan saudara kita ini, salah satunya adalah renovasi masjid kita ini. Mari kita bantu Bapak Ketua DKM bersama jajarannya untuk menjelaskan masjid ini secepatnya. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bermanfaat semua bagi kita semua. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi